Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi pelajaran kimia kita. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tata nama senyawa ion. Pada pertemuan ini kita akan membahas tata nama senyawa biner yang kovalen. Berarti kalau kovalen non-logam dengan non-logam. Nah, yang di bawah ini adalah urutan penulisannya. Jadi ketika kamu membuat rumus antara C dengan O, C itu harus ditulis di depan ya, sesuai urutan ini kiri ke kanan. Jadi CO, CO2. Jadi nggak menulis OC ya, tapi CO seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penamaannya. Jadi penamaannya itu adalah unsur pertama diikuti unsur kedua diberi akhiran ida. Sama hampir mirip dengan ion ya. Kemudian unsur pertama ini kalau satu tidak perlu diberi awalan ini. Tidak perlu. Kalau cuma satu seperti ini tidak perlu diberi awalan. Ketika jumlahnya lebih dari satu yang unsur pertama itu kita beri awalan. Ada berapa sih? 2 di gitu. Nah untuk unsur yang kedua itu selalu diberi awalan. Satu pun ditulis mono ya. Kalau 2 di, kalau 5 penta ini. Nih. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ya, tapi paling-paling sering keluar cuma sampai 5 sih ini. Nah, khusus air dan NH3 yang ini. Nah, itu ini namanya nama trivial ya. Trivial, nama pasar. Jadi dia tidak ada nama IUPAC-nya seperti ini. Kalau misalnya kita namain ini jadinya dihidrogen monooksida, tapi itu jarang dipakai, dia lebih ini ya pemakaiannya. Nah, sekarang kita lihat contoh, ibu ulangi lagi. Jadi kalau untuk unsur yang pertama, kalau dia cuma satu nih, nggak usah ditulis mono, langsung aja karbon. Nah, O-nya ada satu. Ya, kalau kedua ditulis, kalau satu jadi mono ya. Jadi monooksida. Kemudian kalau misalnya ini sendiri sama karbon. Nah, yang kedua O-nya ada 2, berarti kalau 2 dioksida. Kemudian ini karbonnya cuma 1, berarti 1 tulis karbon, gak usah pakai awalan. Kemudian Cl ini ada 4, 4 itu tetra, tetraklorida. Tetap ujungnya pakai ida, jangan lupa ini. Kemudian yang ini. Nah, di depan kan nggak satu, nih ada 2. Kalau 2 ditulis, kalau 1 nggak usah ditulis mono ya, nggak usah pakai awalan mono gitu. Tapi kalau 2 pakai awalan, 2 itu adalah di nitrogen, 5 penta oksida. Nah, inilah bagaimana tata nama senyawa kovalen ya. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah tata nama untuk yang asam. Nah, kalau untuk asam ini biasanya cirinya dia ada ini. Ada H-nya. Ada H plusnya. Contohnya gini. Asam fosfat. Depannya diberi awalan asam. Jadi dia ini ada awalannya asam. Kemudian ditulis ini apa namanya fosfat. Nanti biasanya untuk kation-kationnya ini nanti ibu kasih tabel khusus ya. Kemudian ini kan sulfat, asam sulfat. Misalnya ibu tulis seperti ini, HCl, asam klorida. Jadi kalau cuma satu sama kayak itu juga ya, pakai ida. Misalnya H2S, asam sulfida.
Nah, seperti itu. Nah, ini tata nama asam. Di depannya kita kasih asam. Ini. Kemudian berikutnya tata nama basa. Nah, basa ini cirinya ada OH di belakang. Nah, dan namanya itu diberi akhiran hidroksi. Hidroksida ya. Nah, misalnya NaOH. Jadi natrium hidroksida. AlOH3. Aluminium hidroksida. Nah, untuk muatannya ini sama seperti tata nama ion. Jadi dia kita sesuaikan. Ini +3, ini -1, berarti yang ini harus kali 3, makanya dia 3 seperti itu. Oke, sebentar. Kemudian yang lain-lain juga sama ya, misal Ibu kasih contoh misal ya. Misalnya Ibu kasih KOH. K itu kalium, jadi kalium hidroksida. Nah, ada ini. Misalnya CaOH2. Kalium kalsium Ca ya. Kalsium hidroksida. Nah, itulah tata nama senyawa basa. Jadi ada asam, ada basa. Kalau asam tadi awalannya kita beri asam, kalau basa akhirannya kita beri hidroksida. Oke. Mungkin Ibu rasa sudah cukup untuk tata nama ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti soal mungkin beda ini ya. Ibu akan langsung letakkan di Google Classroom.